Terdengar, Pak. Yang berikutnya adalah efisiensi daya dengan menggunakan VSD atau inverter. Beberapa nama inverter yang sudah umum digunakan, ada yang memberi nama inverter, ada yang memberi nama variable speed drive, variable speed drive, ada yang menyebutnya ASD atau adjustable state drive, ada juga yang menyebutnya variable frequency drive, ada yang menyebutnya voltage source inverter. Nah, ini dipakai untuk pemakaian di industri. Utamanya adalah sesuai dengan namanya, yaitu pengaturan kecepatan motor. Namun yang kita tinjau di sini adalah di samping penggunaan untuk variable speed drive,
maka kita tinjau dari segi efisiensinya bagaimana. Kalau VSD ini biasanya orang daerah Eropa menyebutnya VSD. Kalau Jepang dan Amerika ini menyebutnya ASD, Adjustable Speed Drive. Indonesia menyebutnya inverter. Karena prinsipnya adalah prinsip inverter. Yaitu bahwa pengaturan kecepatan motor induksi itu ada 3 cara ini. Yaitu dari rumus NS sama dengan 120 F/P, maka kecepatan putar motor, NS adalah kecepatan putar stator dari motor, itu dipengaruhi oleh banyaknya kutub pole. Karena pole ini adalah diskrit, misalnya 2, 4, 6, 8, 10 dan sebagainya, maka hasil kecepatannya di sini juga diskrit. Yang kedua adalah dengan cara slip control, yaitu mengatur slip dengan cara mengatur tegangan suplai pada motor. Hasil pengaturannya linear, namun ring pengaturan kecepatannya kecil. Jadi rumus slip adalah sama dengan S sama dengan NS dikurangi dengan NR. NR adalah kecepatan rotor dibagi dengan NS atau kecepatan stator. Kemudian apabila dalam persen, maka ini dikalikan dengan 100%. Nah, jadi kecepatan sebenarnya dari motor itu adalah NR ini. Sedangkan kecepatan pemutarnya adalah NS. Sehingga bila slipnya ini dibuat besar, sehingga selisih antara NS dan NR itu menjadi besar, nah di situ diperoleh pengaturan kecepatannya. Nah, dengan cara mengatur slip, yaitu selisih antara NS dan NR, atau nilainya 0 sampai 100%, 0 pada saat kecepatan NR sama dengan NS, sehingga di sini nilainya 0 dibagi bilangan hasilnya 0. S akan bernilai 100% atau 1 bila NR-nya dibuat 0, sehingga NS per NS adalah 1 kali 100, nilainya adalah 1 atau 100%. Nah, slip ini hanya bisa diatur dengan cara mengatur
tegangan suplai pada motor. Sedangkan kecepatan NS ini tidak dipengaruhi oleh tegangan suplai. Dan yang terakhir adalah mengatur frekuensinya. Frekuensi kontrol di samping fungsinya pengaturan kecepatan motor, namun juga bisa untuk penghematan pemakaian daya. Ini yang khusus mengatur F atau frekuensi kontrol. Ini di samping untuk pengaturan kecepatan motor, karena dengan mengatur F kita dapatkan NS bervariasi mulai F sama dengan 0, berarti NS-nya 0, F sama dengan dinaikkan sampai nominalnya misalnya 50 Hz atau 60 Hz, maka kita dapatkan pengaturan NS yang linear. Nah, pada saat mengatur F, kita dapatkan juga penghematan pemakaian daya pada motor. Sedangkan mengatur P tidak bisa mempengaruhi penghematan, demikian juga mengatur S. Dalam hal ini mengatur tegangan saja. Jadi kegunaan inverter adalah mengurangi arus start, juga bisa ada starting motor di sistem pompa, conveyor, fan, dan sebagainya. Bisa mengurangi tekanan hidrolik pada permasalahan start-stop pompa, sehingga menghindari getaran atau kerusakan pada peralatan akibat start-stop tekanan hidrolik maupun pneumatik ya. Juga bisa menghindari terjadinya water hammer akibat penyaluran fluida oleh pompa, terutama dengan head yang tinggi. Jadi pipa tiba-tiba diberi tekanan karena pompa langsung on 100%, sehingga tekanannya tinggi. Tapi kalau dengan inverter itu dibuat kecepatannya rendah, sehingga tekanan motor bisa tekanan pompa bisa dimulai dari rendah sampai nominal. Pada pemakaian beban variabel torque seperti pompa dan fan, penggunaan inverter bisa mengefisienkan pemakaian daya sampai lebih dari 50%. Kemudian bila dibandingkan dengan soft starter, kalau soft starter ini prinsipnya adalah mengatur slip. Soft starter adalah basisnya untuk mengatur slip. Dalam hal ini adalah mengatur tegangan suplai. Misalnya dengan AC to AC voltage controller. Itu kalau soft start. Sedangkan kalau inverter itu basisnya adalah mengatur frekuensi. Dan apabila dipakai untuk starting motor, bisa arusnya turun. Biasanya arus start motor induksi sampai 7 kali, ini hanya 1 kali atau 1,1 kali.
I nominal, sedangkan kalau soft started itu paling kecil 3 kali I nominal, hampir sama dengan Y delta. Jadi pertimbangan penggunaan inverter adalah pertama bisa untuk energy saving, kedua improve productivity, ya dengan kecepatan motor bisa diatur, maka produksi bisa diatur, improve. Mau produksi tinggi ya dibuat kecepatan tinggi, mau produksi rendah diturunkan kecepatannya. Bisa improve quality dan produk, karena dengan pengaturan model inverter atau mengatur frekuensi itu pengaturannya smooth dan linear, sehingga motor bisa secara presisi diset bekerja pada RPM berapa yang menyebabkan produk juga akan baik sesuai setting yang ditentukan. Kalau kecepatan motornya tidak bisa dikontrol, ya misalnya untuk proses pencetakan gelas plastik, ya bisa jadi kaca tebal tipisnya bisa tidak bisa dikontrol dengan baik. Nah, ini improve quality dari produk. Kemudian dia reduce noise karena penggunaan komponen solid state dibandingkan dengan kontaktor misalnya itu bersuara, ini tidak bersuara, reduce noise. Kemudian dia save space, menghemat ruangan karena size-nya dengan daya yang sama juga lebih kecil dibandingkan dengan kontaktor misalnya, karena sekarang ukuran dari solid state itu juga semakin kecil tapi mempunyai arus yang tinggi. Dan alasan terakhir adalah comfort use, alasan untuk kenyamanan, maka menggunakan inverter atau VSD. Jadi itu pertimbangannya kenapa kita menggunakan inverter atau VSD atau ASD. Nah, prinsip pengaturan di samping mengatur NS tadi dengan mengatur frekuensi NS 120 F/P, maka supaya torsi motor itu konstan untuk berbagai frekuensi, karena frekuensinya kan diatur mulai kecil sampai nominal 50 Hz atau 60 Hz, maka syaratnya adalah V per F harus konstan supaya torsi motor konstan. Torsi adalah flux dari rumus tegangan induksi pada motor, yaitu E sama dengan 4,44 Fn flux. Ini adalah motor induksi.
Maka bila F-nya itu dibawa ke kiri, sehingga E atau V per F sama dengan 4,44 N flux. N adalah konstanta banyaknya belitan motor. Flux adalah flux yang diinduksikan dari sisi primer atau sisi stator ke sisi rotor. Nah, supaya di sini besarnya konstan, ini sudah konstan ya, sehingga flux ini dipengaruhi oleh V per F. Artinya kalau frekuensinya itu mau kita tinggikan untuk supaya kecepatannya tinggi, tegangannya harus ditinggikan juga. Bila ingin kecepatannya diturunkan, Vf-nya ini diturunkan, F-nya, maka V-nya diturunkan juga supaya di sini konstan. Jadi efisiensi diperoleh saat RPM atau frekuensi diturunkan. Saat RPM motor turun, frekuensi turun, tegangan juga dibuat turun karena V per F konstan. Maka bila tegangan turun, rumus dayanya adalah akar 3 VL IL cos P, sehingga diperoleh penurunan daya pemakaian daya karena pada saat frekuensi turun, V-nya ini juga turun dan I-nya turun meskipun fluxnya konstan, sehingga diperoleh efisiensi daya. Nah, penurunan dengan inverter ini cukup signifikan karena ternyata bahwa proses itu kebanyakan 72% itu menggunakan motor. Dan banyak dipakai baik untuk proses, untuk kompresor, untuk pumping, untuk ventilation. Ini pun juga menggunakan motor. Jadi relevan application untuk PSD adalah untuk pumping, ventilation, dan compression. Ini tadi populasinya. Benefitnya atau keuntungannya dari penggunaan inverter adalah no more electricity consumption than just necessary. Jadi hanya daya yang diperlukan saja yang diserap oleh diserap oleh motor, dan itu yang kita bayar. Beda kalau tidak pakai inverter, itu ada daya yang tidak diperlukan ikut diserap sehingga kita lakukan pembayaran untuk daya itu. Kemudian enhance performance, memperbaiki performance dan user comfort atau kenyamanan. Sedangkan saat ini at present only 5% of installation are equipped with variable speed drive. Ya, baru 5% dari instalasi motor yang dilengkapi VSD.
Sebagai ilustrasi pada sistem AC misalnya, VSD bisa dipasang untuk semua komponen proses. Ini kalau sistem air conditioning itu kan sini ada chiller. Chiller ini adalah sistem kompresi untuk menghasilkan udara dingin. Nah, ini chiller disirkulasikan udara dingin dan dimasukkan ke kisi-kisi atau evaporator. Evaporatornya ditiup oleh blower untuk mendinginkan ruangan hotel misalnya. Nah, ini udaranya supaya tidak lembab maka dikeringkan oleh pengering. Udara dinginnya ini yang masuk ke kamar-kamar hotel atau kantor. Terus kemudian refrigeran yang dipakai untuk dimampatkan sehingga dingin dan dimasukkan ke evaporator ini disirkulasi oleh pompa chiller. Jadi ini adalah berupa zat pendingin, freon misalnya. Kemudian zat pendinginnya kan panas tadi, setelah dimampatkan dia didinginkan dengan cooling tower. Ini juga digerakkan, fan-nya menggerakkan, remote fan-nya digerakkan motor. Terus disirkulasi. Nah, semua bisa dikontrol dengan VSD, baik motor pendingin, cooling tower. Ini adalah pompa air, water cooling yang untuk mendinginkan chiller. Di sini adalah motor chiller untuk media pendingin. Di sini ada fan, digerakkan motor juga. Ini ada udara panas, blower, digerakkan motor juga. Dan ini supply air untuk menuju ke kamar-kamar hotel juga digerakkan motor. Nah, semua bisa dikontrol dengan VSD atau VFD. Nah, jadi instalasinya adalah kalau secara konvensional menjalankan motor misalnya untuk blower atau fan, di sini motor digerakkan oleh kontaktor sehingga suplai daya di switch kontaktor, motornya jalan dan blower atau fan akan jalan. Motor supply directly by the line supply. Motor speed of rotation sama dengan nominal speed, jadi motornya langsung berputar RPM nominal. Kemudian variation of flow, apabila diinginkan mengendaki aliran yang diatur sesuai untuk kebutuhan proses. Misalnya blowernya itu ingin ingin flow yang rendah atau flow tinggi sesuai kebutuhan prosesnya, dengan cara mengatur variation of flow by means of restriction or loadless device by valve or incliner. Jadi dengan mengatur valve yang ada di sini atau incliner.
sehingga flow-nya bisa diatur. The reduction in flow causes the absorb power to drop very slightly. Jadi saat menutup flow di sini, itu kebutuhan daya yang diserap oleh motor ini tidak turun signifikan, hanya slightly, karena motornya terus berputar nominal. Kecepatannya tidak bisa diatur. Example of fan flow regulation by an outlet valve at 80% of nominal flow, power consumption 95% of nominal power. Jadi pada saat ini ditutup hanya dibutuhkan 80 flow, motor hanya turun 5% dayanya. Hanya 5% dayanya karena daya aktifnya dikurangi karena di sini ditutup ya. Tapi bila instalasinya dirubah seperti ini, jadi kontaktornya ini diganti VSD, variable speed drive, maka motor supply by variable speed drive, elimination of restriction device. Jadi kontrol valve-nya ini dibuang, sudah tidak ada valve lagi. Variation of flow is obtained directly by varying the motor speed. Jadi variation of flow di sini langsung diatur dengan motor speed. Kalau speednya tinggi, flow-nya tinggi, speednya rendah, flow-nya rendah. Maka the reduction in flow causes the absorbed power to drop considerably. Jadi pada saat flow di sini diturunkan dengan cara menurunkan kecepatan motor, maka daya akan turun secara signifikan. Daya motor. Example of when equipped with a drive. Flow regulation by the drive. Flow-nya diatur dari drive. At 80% of nominal flow, jadi pada saat flow-nya ini diturunkan jadi 80% dari nominal, maka power consumption bisa turun 50% dari daya nominal. Kalau yang di sini turunnya 5%, dari 100 ke 95, ini turunnya 50% dari 100 ke 50. Ini baru diturunkan 20%. Kalau turun lagi ya bisa turun lagi. Tergantung kurva daya dari fan. Nah, jadi di samping untuk comfortable karena kita bisa mengatur prosesnya, juga diperoleh efisiensi. Ini adalah kurva fan curve untuk beberapa model pengaturan. Bila fan-nya itu kita atur outletnya, jadi dicekek keluarannya, maka kurva kebutuhan dayanya seperti yang warna merah. Bila yang diatur flow-nya melalui suction
valve-nya, jadi sisi input dari fan, maka konsumsi dayanya warna hijau. Dan bila tidak diatur dari valve-nya dibuka semua, tapi diatur dari kecepatannya, drive, maka konsumsi dayanya warna biru. Nah, kita lihat pada saat 100%, baik cara merah, cara hijau, maupun cara biru, konsumsi dayanya sama. Tapi pada saat flow kurang dari 100, maka di sini diperoleh efisiensi. Misalnya flow-nya turun 80, flow-nya di sini turun 50, maka kebutuhan dayanya untuk yang dicekek itu flow-nya turun ke 50, masih menyerap daya motor 80%. Kalau suction-nya masih menyerap 45%, tapi kalau pakai drive turun, hanya menyerap daya 20%. Nah, selisihnya ini berapa ya? 80 kurangi 20, selisihnya sudah 60% sendiri efisiensinya. Karena umumnya yang diatur adalah outletnya, kayak keran-keran di rumah kita itu kan yang diatur bagian akhir yang menuju ke beban. Ini aja sudah 60 efisiensinya. Jadi di samping comfortable karena proses bisa diatur, produksi meningkat, juga ada efisiensi daya. Nah, ini dengan kontaktor mengaturnya bisa outlet atau inlet. Ini kurva dayanya. Kalau diganti dengan VSD, variable speed, nah ini bisa progresif penurunannya. Nah, demikian juga pada pump atau pompa. Ini mengatur pada outlet, ini drive-nya, kecepatan yang diatur. Nah, diperoleh efisiensi yang cukup tinggi di sini. Karena pada pompa misalnya kerannya ditutup, kalau di rumah kita atau di PDAM misalnya, ya airnya motornya tetap jalan terus, sehingga itu memakan daya. Jalan dengan RPM nominal maksudnya. Nah, ini contoh real efisiensi, misalnya motor untuk ventilation pada industri semikonduktor memerlukan proses pengaturan udara, central handling unit air destined for the production factory, yaitu pengaturan udara di sini. Untuk kebutuhan udara 125.000 meter kubik per hour, pakai motor daya 90 kW, maka
Daya yang diserap meskipun pakai drive juga 90 kW. Tapi pada saat flow udara diturunkan jadi 68.000 meter kubik per hour, kalau tanpa drive pakai kontaktor biasa konsumsinya 71 kW. Kalau pakai drive inverter konsumsinya 20 kW. Jadi ada saving yang sangat besar, 50 kW sendiri savingnya. Nah, ini juga begitu. Untuk pengaturan ventilasi sama. Nah, ini kalau dihitung return of investment-nya 16 bulan. Jadi kalau 16 bulan itu ya sangat visible. Worth it. Ini untuk Pumping Water Authority, perusahaan air minum di Prancis, bisa saving 20-25%. Ya kalau perusahaan air minum itu kan kalau malam sekali atau siang kan orang jarang pakai. Kalau tidak pakai inverter ya motornya tetap jalan kenceng terus. Sehingga kalau diberi inverter pada saat ada penurunan konsumsi karena perilaku konsumen, ya bisa saving ini cukup signifikan. Ya, ini beberapa saving yang diperoleh. Aplikasi inverter pada sistem distribusi air pada gedung bertingkat. Inverter cocok digunakan untuk mendapatkan pengaturan flow yang baik meskipun tempat yang tinggi dan jauh. Inverter bisa mempertahankan tekanan aliran tetap terjaga pada penyaluran fluida dengan pompa. Ya tinggal di set point tekanannya berapa, inverter akan mengatur kecepatannya supaya tekanannya bisa tercapai ataupun flow-nya. Ya pada mailing ya. Ya ini untuk pengaturan torque speed karakteristik bila yang diatur adalah tegangannya dengan menggunakan AC voltage controller, maka torque speed karakteristiknya adalah ini torsi, ini kecepatan. Bila tegangan diturunkan maka torque speed karakteristiknya akan turun. Sehingga bisa jadi kalau tegangannya terlalu rendah dia tidak kuat memikul torsi motor sehingga torsi beban sehingga motor tidak muter karena karakteristik torsinya turun. Tapi kalau torque speed karakteristik V per F konstan di sini yang ini itu untuk berbagai RPM ini karakteristik torsinya tetap tinggi sih. Ini untuk V per F konstan. Tapi bila V per F tidak konstan, jadi pada saat frekuensi
dinaikkan tegangannya tetap tidak diubah-ubah, nah, maka dia akan turun juga torsinya seperti halnya di sini. Sehingga pengaturan kecepatan inverter dengan model vapor of constant diperoleh karakteristik ini bagus. Yang tidak dikondisikan vapor F-nya turun torsinya. Pada saat frekuensi tinggi, torsinya akan turun. Nah, cara mengaudit dengan power quality meter. Nah, di sini ada kurva tadi yang pengaturan kecepatan. Nah, jadi cara mengukurnya adalah dengan menggunakan power quality meter. Maka kita rekam pemakaian dayanya dengan mode monitoring pengukuran daya. Ini ada motor A, B, dan C. Katakan ini adalah motor feed water untuk boiler A, B, dan C. Ini redundant, kerjanya paralel atau bergantian. Sehingga jumlah A, B, dan C ini dijumlahkan pemakaiannya di sini. Sesuai jamnya, jam ke-0, ke-2, ke-4, sampai jam ke-24. Nah, kemudian dihitung apabila menggunakan VSD, karena flow-nya di sini berubah-ubah, dihitung menggunakan VSD adalah dayanya akan turun dari sekian ini turun ke sekian. Ini berdasarkan mapping pemakaian daya dari pompa. Misalnya ini adalah karakteristik pompa, kita mapping dari monitoring bahwa ternyata banyak dioperasikan di sini pompanya di flow 2000 ini flow dari flow nominalnya adalah sekitar 3.500. Ini konsumsi dayanya. Kalau flow maksimum ini dari spek motornya ini 3.500 ton per hour. Ini 3.500. Ini adalah spek motornya. Diukur ternyata banyak beroperasi di sini. Lah kalau menggunakan kontaktor langsung maka karakteristiknya seperti ini. Nah, kalau dengan VSD itu karakteristiknya adalah seperti ini penurunannya. Nah, sehingga di sini ada saving kalau beroperasi di sini. Ini selisihnya. Nah, misalnya itu dianalisis bahwa ini adalah penghematannya, bisa 1 minggu 81 juta misalnya. Untuk 1 tahun bisa 4 miliar penghematannya. Karena 3 motor, harga belinya sekian, nah ROI-nya misalnya 4 tahun 2 bulan. Ini bila pemakaiannya mendekati turun tapi mendekati maksimum. Itu sudah ada saving yang ROI-nya 4 tahun.
itu juga ini ada di sini posisinya, savingnya di sini. Nah, semua beban kita plot dia beroperasi di mana. Nah, ini rata-rata mainnya di sini, hampir ini adalah maksimumnya, sehingga savingnya adalah ini. Bisa kita hitung. ROI-nya misalnya 1 tahun 8 bulan. Nah, ini untuk FDF mainnya di sini, di titik-titik ini setelah kita plot dari hasil pengukuran ini diplot. Mainnya di sini. Nah, bila di VSD kan ini akan ada efisiensi 2 tahun 6 bulan. Nah, kalau ini berjalan 100% jadi tidak bisa diefisienkan karena sudah running 100% terus, tidak bisa diatur. Produksinya tidak pernah dikurangi flow-nya, sehingga tidak perlu kontrol karena penuh terus. Untuk heater drain, nah ini mainnya di sini, titik pengoperasiannya. Ini ada saving yang lumayan besar. Maka ini 7 bulan sudah kembali. Nah, ini titik pengoperasiannya ada di sini. Ini cepat investasinya bisa kembali kali. 10 bulan sudah bisa kembali. Nah, jadi bedanya efisiensi dengan kapasitor bisa saudara simpulkan sendiri. Nah, ini contoh VSD-nya. Jadi alat yang digunakan adalah power quality meter untuk memonitor pemakaian jam per jam ini. Dan dianalisis dengan menggunakan kurva efisiensi untuk dihitung berapa efisiensinya. Sehingga bagaimana kesimpulannya kalau efisiensi daya, kapan menggunakan kapasitor untuk efisiensi daya motor dan kapan menggunakan VSD? Kapan menggunakan VSD untuk efisiensi daya motor dan kapan menggunakan kapasitor untuk efisiensi pada motor? Halo kelas.
RUTS ya gak usah jawab tadi. Ada orang ini. Ada orang ya. Halo Pak, iya Pak. Ya bahkan dijelas nongkrong enggak, aku ditanya kok enggak ada yang respon gimana? Kamu jawab ya tak nilai nih, kalau enggak ada ya standar aja berarti. Apa tadi yang saya tanyakan ngerti enggak? Ya Arif, silakan Arif. Jawab Arif. Kalau menurut saya Pak, untuk perbedaan antara menggunakan VSD dan kapasitor bank sendiri Pak, kalau menggunakan kapasitor bank itu untuk yang mungkin yang kecepatannya lebih konstan begitu ya Pak. Nah karena menggunakan VSD atau inverter ini kecepatannya untuk motor yang berubah-ubah. Jadi kalau kapasitor bank mungkin penggunaannya bisa seperti lift gitu Pak. Dan untuk atau di pabrik begitu, kalau menggunakan inverter di motor-motor yang kecepatannya itu tidak konstan dan cenderung diubah-ubah oleh mungkin orangnya gitu Pak, orang yang mengubah ke motornya begitu Pak. Ya, jadi kalau untuk beban yang konstan tidak perlu pengaturan kecepatan karena memang prosesnya itu tidak memerlukan pengaturan kecepatan. Jadi proses-proses itu kan ada yang perlu diatur kecepatannya, ada yang tidak perlu. Nah, apabila memang sudah didesain kerja dari motor itu langsung bekerja pada kecepatan nominalnya, maka efisiensi yang bisa dilakukan hanya dengan menggunakan kapasitor fix ataupun bank. Tapi bila karena kebutuhan proses bahwa RPM motor itu harus diatur terus-menerus untuk kebutuhan proses, misalnya mempertahankan flow karena kebutuhan flow berubah-ubah, mempertahankan tekanan karena ingin memberikan jaminan tekanan air yang baik di setiap konsumen dan sebagainya, itu pasti kecepatan motornya akan diubah-ubah. Maka di situ yang efektif adalah menggunakan VSD. Dan apabila sudah VSD tidak perlu menggunakan kapasitor bank lagi. Karena nanti akan terjadi konflik, yaitu resonan antara kapasitor dan harmonisa yang dihasilkan oleh VSD. Karena VSD tadi prinsipnya mengatur frekuensi sehingga mencacah bentuk gelombang dan ada harmonisa tinggi. Ya memang tidak berhenti di efisiensi yang diperoleh dari motor, tetapi harmonisa yang ditimbulkan nanti pengaruhnya ke efisiensi dari trafo dan juga efisiensi dari saluran serta peralatan lain. Itu yang belum kita bahas, yaitu pengaruhnya harmonisa pada power system, di mana harmonisa dihasilkan oleh VSD. Sedangkan kalau kapasitor yang tidak menghasilkan harmonisa. Ada yang ditanyakan?
Baik, kalau tidak ada, minggu depan UTS-nya online, jamnya sama seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sama-sama. Salam kebajikan. Sama-sama.